Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sukmo Waseso. Tentunya dengan saya Mas Erlan. Untuk cerita kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Psikopat versus Indigo. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dan satu lagi ya, nama gue itu Vansa, bukan Fanta. Tutur Vansa menekankan kata terakhir. Naya sampai tidak habis pikir. Seorang guru berbicara lo gue kepadanya. Maaf pak, ujar Naya tersenyum ramah. Bodoh amat. Naya terkejut mendengar kalimat dari bibir cowok itu dan melihatnya pergi meninggalkan dirinya. Tunggu pak. Pak, saya jangan ditinggalin, teriak Naya sambil mencoba turun dari ranjangnya. Aduh. Mendengar pekikan histeris dari ruang itu, Vansa memutar langkahnya dan berlari menghampirinya. Merepotkan, gumamnya sambil membopong Naya dan mendudukkan di kursi roda. Dilihat-lihat, sepertinya Naya pernah bertemu dengan laki-laki menyebalkan yang kini sedang mendorong kursi rodanya. Dia menutup mulutnya sendiri ketika mengingat bahwa cowok itu yang ia temui di bandara. Dia sangat mengingat betapa kerasnya ia menepuk bahu cowok itu karena dia mengiranya adalah Gatra. Lo yang di bandara itu kan? Maksud gue Bapak yang di bandara itu kan? Tanya Naya. Lo yang nyasar nepuk bahu gue ya? Tanya Vansa balik. Naya hanya mengangguk kikuk. Ternyata dunia begitu sempit. Singkat cerita, malam ini kamar sementara dirinya di lantai 1. Itu semua usul dari ayahnya karena dia tidak mungkin bolak-balik ke atas dan ke bawah. Naya membuka mulutnya ketika Dena menyodorkan sesuap nasi goreng untuk ke-10 kalinya. Sebenarnya Naya tidak perlu makan karena mendengar suara kekasihnya saja sudah membuatnya kenyang. Ya, Gatra melakukan panggilan video call di HP-nya. Seminggu tidak ada kabar karena neneknya meninggal dunia. Gatra tak henti-hentinya mengomel pada dirinya, juga pada Wildan dan Juna, dan juga Iqbal yang tidak menjaga Naya dengan baik. Sekarang kamarnya sangat berisik oleh Clara yang berkicau dengan Iqbal, Dena yang selalu ribut dengan Wildan, serta Juna yang selalu menyauti omelan Gatra, membuat mereka ribut sekali. Udah kenyang, ujar Naya ketika Dena menyodorkan sesendok nasi goreng lagi. Dena meletakkan piring itu di atas nakas dan menyodorkan segelas susu coklat untuk Naya. Makasih ya, ucap Naya mengembalikan gelas yang telah kosong. Sayang, lain kali kalau jalan jangan ngelamun dong. Kamu buat aku khawatir tahu gak? Seru Gatra dari seberang. Iya bawel, ucap Naya kesal. Sejujurnya ia sangat senang namun gengsi. Buat lo ya para pitik-pitik, jagain tuh Naya yang bener, ucap Gatra tegas. Naya yang melihat wajah serius Gatra hanya tergigit geli. Ya tenang aja, sahut Juna. Balik-balik harus dapat THR nih gue ya, keluar Wildan menekankan kata THR. Tenang aja, balas Gatra sambil terkikik. Ya udah, gue berangkat sekolah dulu ya, pamit Gatra. Gatra melanjutkan sekolahnya di sana. Memang di sana pagi dan di Indonesia malam. Hati-hati, ujar mereka kompak. Gatra hanya tersenyum dan menutup panggilannya. Ih,
kok Iqbal makan permen Clara sih? Rujuk Clara. Biarin lah, besok gua beliin deh, jawab Iqbal sambil menjilati permen lollipop milik Clara. Clara hanya manyun dan duduk di ranjang samping Naya. Lo nggak pada balik nih? Tanya Dena. Matanya masih fokus pada layar TV yang menyala. Lo sendiri? Tanya Wildan balik. Gue mau nginep aja deh, udah malam banget soalnya, jawab Dena sambil melihat jam kecil di atas nakas menunjukkan pukul 10:30 malam. Naya tersenyum senang mendengar itu, sedangkan Clara berteriak heboh dan langsung memeluk Naya. Hati-hati lo nempel kakinya, tutur Juna. Clara hanya menjulingkan matanya dan menjulurkan lidahnya. Selamat malam anak-anak. Koar Arga memasuki kamar Naya yang membawa nampan di tangannya. Wah, enak nih. Iqbal langsung mendekati Arga. Tiba-tiba bunda dan ayah muncul dari pintu dan membawa nampan juga yang berisi mie tek-tek. Tante tahu aja nih kalau lagi lapar. Wildan langsung mengambil satu mangkok mie itu. Iya dong, kalian nginep di sini aja ya. Udah malam soalnya, ujar bunda sambil meletakkan mangkoknya di atas karpet bulu. Emangnya boleh Tan? Tanya Juna dengan mata berbinar. Boleh dong, jawab bunda. Kalian nanti tidur di kamar tamu aja ya. Yang cewek-cewek biar sama Naya aja, ujar ayah yang kini duduk di sofa dekat jendela. Semuanya mengangguk setuju kecuali Iqbal. Kita tidur di ruangan TV aja deh, kayaknya lebih seru. Lagi pula kan deket nih sama kamar Naya, jadi kalau ada apa-apa kita bisa denger om, usul Iqbal dengan cengiran khasnya. Setuju, kompak Juna dan Wildan. Ya udah deh, gue temenin ya, tambah Arga membuat mereka senang. Ya udah nih, dimakan dulu, nanti keburu dingin gak enak, titah bunda. Kemudian pasangan suami istri itu keluar dan masuk ke dalam kamarnya sendiri. Lo mau gue suapin lagi Nay? Tanya Dena yang kini sudah memegangi mangkoknya. Gak usah, lagian kan yang sakit kaki gue, ujar Naya. Dena hanya mengangguk. Guru baru kita ganteng ya, celetuk Clara membuat Naya hampir tersendak. Katanya dia yang bawa lo ke RS ya Nay? Juna memandang Naya yang sedang mengelap ujung bibirnya, gak di situ mengangguk. Gak nyangka dia sepupunya Pak Jera tahu, sambung Dena yang diangguki mereka kecuali Naya yang baru tahu. Ganteng tapi ngeselin, ujar Naya dalam hati. Besok lo berangkat gak Nay? Tanya Arga. Dia meletakkan mangkoknya karena sudah habis. Enggak, jawab Naya seadanya. Kalau ada apa-apa telepon gue aja ya, ujar Wildan sambil menepuk dada kirinya bangga. Mau dikemanain pacar lo? Iqbal menyudahi makannya dan meminum air putih di dekat nakas. Ye, bego. Gue mah cuman mau ngajakain dia sesuai perintah si Gatra, jelas Wildan membuat Iqbal mencibir. Biar dapat THR lebih dia mah, bisik Iqbal pada Clara di sampingnya. Sedangkan gadis itu hanya memandang Iqbal dengan raut wajah blow on. Kegiatan makan mie tek-tek pun selesai. Kini para cowok sedang bermain PS di TV besar yang berada di ruang keluarga. Pintu kamar Naya terbuka yang mengarah langsung pada mereka. Nay, panggil Dena. Dia mendekati Naya yang sedang membaca novel. Apa? Lo baper gak sama Pak Vansa? Tanya Dena malu-malu.
Mana ada. Yang ada tuh gue kesel sama dia, jawab Naya memutar bola matanya. Kok bisa? Dena menatap Naya bingung. Sedangkan Naya hanya mengangkat bahunya dan kembali fokus pada novelnya. Dena mencibirkan bibirnya dan memilih bergabung bermain PS. Mereka udah malam kok masih pada main PS sih? Tanya Clara. Kepalanya menyembul dari balik selimut tebal milik Naya. Kalau Clara sih pasti udah dimarahin sama Mami, sambungnya. Naya yang mendengarkannya hanya terkekeh dalam hati mengingat temannya yang polos ini. Dia menyentil telinga Clara dan berujar, "Ya udah, lo cepet tidur. Kalau Mami lo tahu, direbus tahu rasa lo." Clara membulatkan matanya dan langsung masuk ke dalam selimutnya lagi. Naya hanya geleng-geleng kepala. "Nay, tidur. Udah malam jangan baca novel mulu, ntar mata lo rusak." Keluar Arga dari luar kamar. Naya menengus kesal. Apa bedanya sama dia yang lagi main PS? Naya menggeser tubuhnya ke samping kanan. Biarlah nanti Dena yang berada di tengah-tengah antara dirinya dan Clara. Karena kalau sampai dia yang di tengah, takutnya kaki yang cedera akan tersenggol. Naya menaruh novelnya di laci nakas dan merebahkan dirinya. Dia menarik selimut sampai batas dada dan mulai memejamkan matanya. Keesokan harinya, gadis itu duduk di atas kursi rodanya dengan raut wajahnya sedatar mungkin. Sesekali ia menyesap susu coklat di gelas yang ia genggam dengan kedua tangannya. Ia hanya menjadi pendengar setia obrolan ringan antara bundanya dan seseorang yang sering membuatnya jengkel. Setelah teman-temannya yang menginap di rumahnya pulang ke tempat asalnya masing-masing, kini pagi-pagi sekali, guru baru olahraganya yang kemarin mengantarkan dirinya pulang sedang berada di hadapannya dengan secangkir kopi yang sedang dihisapnya. "Naya, ajak ngobrol guru kamu tuh," tutur Dira, merasa anaknya sedari tadi hanya diam saja. "Mau ngobrol gimana? Orang jutek begitu," batin Naya. "Mungkin anak ibu sariawan." Celetuk Vansa membuat Naya melototkan matanya. Sedangkan Dira hanya terkekeh geli dan memilih meninggalkan mereka berdua agar lebih leluasa mengobrol. "Ngapain bapak kesini?" tanya Naya dengan nada yang tidak mengenakan. "Oke, sebut saja dia adalah murid yang paling tidak sopan. Oke? Oke, kita lanjut ke cerita." Vansa yang mendengarkannya hanya menatap Naya datar tanpa mau menjawab. Hal itu semakin membuat Naya dongkol di buatnya. "Dasar es batu," batin keduanya. "Aduh, dingin banget ya ini ruangan tamu. Padahal AC-nya mah nggak gede-gede amat," seru Arga yang muncul dari anak tangga menuju keluar rumah karena mau berangkat ke kampus. Naya mendengus kesal mendengarnya. "Hati-hati tuh, yang di Bulgaria ngamuk ntar." "Oke, di sini kita ralat ya. Kemarin kan Arga ke Singapura, sekarang kita ganti ke Bulgaria aja ya, biar agak jauhan gitu." Oke, kita lanjut ke cerita. Lanjut Arga kemudian menghilang dari balik pintu utama. Ingin sekali Naya menjejelkan cabai rawit di mulut abangnya yang super duper lemes itu. "Kaki lo udah sembuh?" Naya yang mendengarkan pertanyaan tidak berbobot dari gurunya hanya bisa mengelus dadanya. Apa dia tidak bisa lihat bahwa dirinya masih duduk di kursi roda dengan keadaan kakinya yang digips? Bapak tuh bisa gak sih tanya tuh yang berfaedah dikit, kenapa Pak?" protes Naya. Ia meletakkan gelas yang telah kosong di atas meja kemudian bersedekap dada. "Gue cuma nanya," balas Vansa acuh.
Lagian bapak tuh emang gak ngajar apa? Tanya Naya yang mulai kesal berada dalam satu ruangan dengan manusia kutub dan menyebalkan seperti Vansa. Kalau mau ngusir mah ngusir aja kali, gak usah bertele-tele. Sindir Vansa kemudian bangun dari duduknya dan mulai memakai jaket hitamnya. Naya mengangkat bahunya acuh mendengar sindiran dari Vansa. Bilang ke mak lo, gue balik, ujarnya sambil mendekati Naya. Naya memandang ulur tangan dari Vansa. Ia ragu menjabat tangan itu, namun dirinya akan sangat tidak sopan jika tidak menyalami gurunya sendiri. Hidih, berasa suami istri, ucap Vansa dalam hati. Ia segera menarik tangannya yang dicium oleh Naya dan berlalu dari sana setelah mengucapkan salam. Sinting, cibir Naya. Loh, guru kamu kemana, Dek? Tanya ayah yang keluar dari ruangan makan. Pulang, jawab Naya seenaknya. Ayah hanya mengangguk dan mendorong kursi roda Naya menuju kamarnya lagi. Gimana kabar si Gatra? Dia sehat-sehat kan? Ayah mengangkatkan tubuh Naya dan diletakkan di tepi ranjang. Sehat kok, semalam dia nelpon kok, jawab Naya dengan senang. Keluarganya memang tahu bahwa Gatra pergi ke Bulgaria, namun mereka hanya tahu alasannya seperti Gatra yang mengucapkan pada teman-temannya. Bahkan cowok itu sempat menelpon kedua orang tuanya sebelum berangkat ke Bulgaria. Mengapa tidak dengan Naya? Dasar bodoh. Bagus deh kalau gitu, ayah berangkat dulu ya, pamit ayah sambil mengacak pelan puncuk rambut Naya. Naya tersenyum dan menyalami tangan ayah. Bunda gak pergi ke butik hari ini, dia akan menjaga kamu. Kalau ada apa-apa nanti telepon aja secepatnya ya. Peringatan Adnan tegas. Lagi-lagi Naya hanya tersenyum menanggapi. Hati-hati ayah, ucap Naya. Singkat cerita, malam pun tiba. Dingin-dingin angin malam menerpa kulit wajahnya. Namun laki-laki itu tidak berniat untuk masuk ke dalam kamarnya. Dia berdiri dengan tangan kiri memegang pembatas balkon dan tangan yang lainnya menggenggam secangkir teh hangat. Dia menghirup nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan pikiran yang gundah gulana. Matanya terus memandangi lampu kota yang berkelap-kelip yang biasa ia lihat dari atas balkon apartemennya. Gatra. Panggilan halus ini masuk dengan mulusnya ke gendang telinga Gatra. Dia menoleh ke belakang dan tersenyum melihat mamanya sedang berjalan ke arahnya. Masuk yuk, dingin, titahnya. Gatra hanya menurut padanya dan menutup jendela besar balkonnya. Mama belum tidur. Gatra menyesap teh hangatnya. Wanita itu hanya menggeleng dan mengelus surai anak semata wayangnya. Mama Gatra menyusul ke Bulgaria sejak kematian nenek Gatra di hari kedua ia tiba di Bulgaria. Jadinya ia harus repot-repot terbang ke Korea untuk melihat wajah terakhir neneknya. Dan sekarang ia telah di Bulgaria lagi untuk menjalani pengobatannya. Kamu bosen ya sendirian terus? Pertanyaan mamanya membuat Gatra tersenyum kecut. Ia sangat merindukan teman-temannya yang absurd itu. Mah, Gatra gak ngerti deh sama dokter psikolog itu. Dia banyak nanya mah sama Gatra. Mana pertanyaannya gak ada yang penting lagi. Raju Gatra sambil mengayunkan bibirnya, mengingat betapa kesalnya ia ketika bertemu dokter yang sekarang menjadi perawatannya untuk sembuh. Dia kan mau mancing emosional kamu sayang, ucap mamanya. Gatra tetap cemberut dan meminum tehnya hingga habis. Dia meletakkan gelasnya di atas nakas dan berbaring dengan paha mamahnya sebagai bantalan. Gatra memejamkan matanya
menikmati sapuan halus tangan lembut mamanya yang sedang mengelus rambutnya. "Gatra kangen Naya, mah." Gatra mencibirkan bibirnya sambil menerawang wajah gadisnya yang jutek itu. "Siapa dia?" tanya mama yang tidak mengerti. "Itu loh mah, pacar Gatra yang jutek tapi cantik, sampai gak bisa didefinisikan lah," jelas Gatra dengan semangat, sedangkan mamanya hanya tersenyum menanggapi. "Lihat saja, kalau ada Naya di sini, pasti bibirnya sudah disentil dengan kekuatan mautnya." Anak mama udah punya pacar ternyata, godanya sambil menjawil hidung Gatra. "Nanti kenalin ke mama ya," sambungnya. "Mama sama Naya udah pernah ketemu kok, waktu kita ketemu di sekolah," tutur Gatra. Dia mengepalkan tangannya. Seketika hasrat ingin membunuh tiba-tiba muncul. "Oh dia, cantik kok." Tiba-tiba saja Gatra bercucuran keringat di pelipisnya. Ia takut akan salah sasaran kepada mamanya. Buru-buru ia bangkit dan menarik selimut sampai menutupi seluruh badannya. "Mama keluar aja, Gatra mau tidur," ujar Gatra dengan nafas memburu. Lina yang tidak mengerti dengan perubahan sifat Gatra hanya menurut. Gatra mengembuskan nafasnya kasar. Ia menyibak selimutnya dan berlari membuka lemari besarnya. Ia mengobrak-ngabrik isinya dan menemukan benda yang menjadi teman selama ini. Dia melihat pada pintu yang tertutup. Buru-buru ia mengunci pintunya. Gatra memasuki toilet yang ada pada kamarnya. Dia berdiri di depan cermin. Sialan, umpatnya ketika melihat pantulan wajahnya sendiri. Gatra melihat ujung pisau yang mengkilat itu dan tersenyum devil. Perlahan ia menggoreskan pisau itu pada lengannya sendiri. Gatra memejamkan matanya ketika darahnya mulai keluar. Ia sangat menyukai aroma darah. Dia bernafas lega dan segera mencuci pisau itu yang penuh dengan bercak darahnya. Gatra memandang dirinya di pantulan cermin dan terus tersenyum ringis. "Setan!" desisnya. Lalu cowok itu menyiram lantai kamar mandinya yang terdapat tetesan darah dari lengannya. Setelah dirasa bersih, Gatra kembali menaruh pisaunya di dalam lemari dan berbaring di kasur empuknya. Ia sengaja tidak membersihkan lukanya. Biarlah luka itu terbuka sampai pagi, baru nanti diobati. Dengan luka yang terasa nyut-nyutan, dia berharap bisa menghilangkan pikirannya yang sejak kemarin mengganggunya. Entah kenapa pikirannya selalu mengarah pada Naya. Ia sangat takut Nayanya akan berpaling. Ia takut Nayanya sudah punya pengganti di sana. Ia takut Nayanya lelah menunggu kepulangan dirinya. "Aku cinta kamu, Nay," lirih Gatra dengan matanya terpejam. Ia menikmati aroma darah yang menguar membuatnya sedikit tenang. 10 menit berkutat dengan dunia halunya. Kini cowok imut itu telah memasuki alam mimpinya yang mungkin lebih menyenangkan dari dunia nyata. "Udah makan? Udah minum? Udah boker? Cebok gak lu? Love you." Gatra memotong pertanyaan berbondong dari gadis di seberang sana. Dia berjalan memasuki gerbang sekolahnya dengan earphone yang menyumpal di telinganya, dan kedua tangannya ia masukkan ke dalam saku celana. "Sok manis lu." Gatra terkekeh mendengar cibiran dari Naya. Seperti biasa, Gatra akan menelpon Naya setiap pagi. "Gue udah makan tadi, udah semua pokoknya, satu aja yang belum." Gatra mulai memasuki kelas dan duduk santai di bangkunya. Dia duduk sendiri karena kelas di sini bangkunya menyatu dengan meja. "Apa yang belum? Ngupil."
Lagi-lagi Gatra terkekeh dengan ucapan gadisnya. Ditinggal dirinya keluar negeri sepertinya Naya tambah menggemaskan saja. Lihat saja kalau dirinya sudah kembali, dia akan mencubit pipinya sampai memerah. Ih, bukan dong, jawab Gatra. Terus? Jadi ayah buat anak-anak kita nanti. Setelah mengucapkan itu, Gatra tertawa terbahak-bahak sampai beberapa temannya yang sedang membaca buku menatap heran ke arahnya. Gila, cibir Naya di sana. Namun bisa Gatra dengar gadis itu berkekeringan. Udah sono mandi. Di sono udah malam pasti, tutur Gatra lembut. Iya, love you my beef. Gatra cekikikan ketika mendengar kalimat yang keluar dari bibirnya. Bodoh. Gatra hanya geleng-geleng kepala ketika sambungan teleponnya diputuskan sepihak oleh Naya. Gadis itu memang tidak bersyukur memiliki kekasih seperti dirinya. Singkat cerita. Hai darling, seru seseorang menghampirinya. Gatra melirik malas pada cewek itu dan memasang muka datarnya seperti yang Naya ajarkan kepadanya. Apaan sih lo? Darling, ngopi lo meling, sinis Gatra kemudian berlalu dari sana. Gadis berambut pirang itu hanya melongo. Dia tidak tahu Gatra ngomong apa. Sedangkan Gatra masa bodoh dengannya. Baginya hanya Naya yang menjadi cintanya, bukan gadis lain. Nampak ke orang 6 remaja sedang bertukar pendapat untuk memecahkan suatu masalah. Bedanya mereka berbicara seperti orang ribut. Kalian bisa gak sih bicaranya pelan-pelan? Gerutu Naya dengan meletakkan 2 jari di atas kepala. Mereka yang mendengarkannya hanya terkekeh. Jadi gimana nih? Emang bener si Cia yang nyulik lo? Tanya Juna dengan mengaitkan kedua tangannya. Gue sih udah yakin banget, pasti bocah tengil itu. Dena meremas tangannya seperti orang yang siap memukul musuhnya. Katanya lo sempat gores tangannya kan, Nay? Kali ini Wildan berbicara serius. Naya memandang kolam renang di depannya dengan tatapan kosong. Iya, dan kemarin-kemarin gue sempat mergokin dia pakai perban di tangannya, jelas Naya, membuat Wildan mengurutkan dahinya. Kenapa gak coba lo buka aja sih? Tanya Wildan lagi. Lah orang dia buru-buru pergi. Tanya aja Dena kalau gak percaya. Dena yang disebut namanya mengangguk semangat. Hari Minggu ini mereka kumpul di rumah Naya, tepatnya di belakang rumah Naya yang terdapat kolam renang dan gazebo yang mereka duduki, kecuali Naya yang masih setia dengan kursi rodanya. Kita harus lakukan sesuatu, celetuk Iqbal yang langsung membuat mereka menengok ke arahnya. Tapi ngelawan Sia itu gak mudah, kita harus punya taktik, ujar Clara yang sedari tadi tidak hanya menyimak. Semuanya memandang Clara takjub. Baru kali ini gadis itu berbicara memiliki bobot. Tumben lo pinter. Naya terkekeh di samping Clara. Kan habis minum susu, balas Clara sambil memamerkan susu kotaknya yang sedari tadi digenggamnya. Lanjutkan bakatmu. Iqbal menepuk pelan kepala Clara, membuat gadis itu merona. Naya yang melihat semburat itu terkikik geli. Oi, gue suka sama Ani, seru Juna tiba-tiba. Teman-teman masih ingat Ani? Ani itu adalah teman sekelasnya yang suka gombal itu loh. Oke, kita lanjut ke cerita. Ya buru digebet lah bego, dukung Dena dengan semangatnya. Dia memang suka ngejomblangin orang agar jadian. Tapi lihatlah dirinya, masih jomblo begitu terus. Lo mah kerjaannya ngejomblangin orang mulu, lo nya sendiri masih jomblo.
Aduh, Wildan bersedekap dada. Biarin, membuat orang senang itu besar pahalanya tahu, balas Dena sambil mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Hidih, lihat aja, mana ada cowok yang mau sama lo. Wildan memalingkan mukanya. Hati-hati lo kalau ngomong. Kalau jodohnya lo gimana? Bisik Iqbal dan langsung mendapatkan citakan keras dari Wildan. Lo mah bukannya bantuin gue malah ribut sendiri, rujuk Juna dengan bibir manyunnya. Ya nanti gue bantuin dah. Hulu gemesnya. Dena mencubit pipi Juna membuat cowok itu terkekeringat. Clara juga pengen punya pacar, celetuk Clara dengan polosnya. Naya yang melihatnya sampai bibirnya berkedut karena wajah blow-on sahabatnya itu. Lo mau punya pacar? Emang ada yang mau sama bocah? Ambiku model kayak lo. Tawa Iqbal pecah. Dia sampai memegangi tenggorokannya yang terasa gatal. Iqbal mau? Seketika pertanyaan dari Clara membuat tawa Iqbal terhenti. Dia melihat wajah Clara yang sedang tersenyum malu-malu. Dia juga melihat teman-temannya yang sedang menahan tawa. Buruan bal hajar. Mayan tuh cantik tau, tajir lagi. Bisik Wildan membuat Iqbal menengok ke arahnya dan bergantian memandang Clara yang masih terlihat malu-malu. Kalau dilihat-lihat, gadis itu memang cantik. Mata bulatnya yang menggemaskan dan terlihat jernih, serta rambut sepunggungnya yang berkilau dan kulit putihnya yang bersih tanpa noda. Ditambah lagi pipi bulatnya itu yang membuat Iqbal ingin melahapnya seperti donat. Tau dah, pusing gua. Iqbal meranjak dari situ dan masuk ke rumah Naya melalui pintu belakang. Clara yang melihatnya mencibirkan bibirnya. Dena langsung menggeser duduknya agar lebih dekat dengan Clara. Lu suka sama dia? Tanyanya sarkas. Clara hanya mengangguk lesu. Kenapa lo gak bilang? Kan bisa gue bantu. Lanjutnya membuat mata Clara berbinar. Serius? Kirain Dena bakalan ngeledekin Clara, terus gak ngebolehin. Ujar Clara membuat Dena terkekeh. Iqbal memang absurd, tapi Dena tahu laki-laki itu baik untuk sahabatnya. Ngapa pada ngomongin pacar sih? Gerutu Wildan. Dia meminum jus jambunya. Yaudah ayo kita susun taktik, ujar Naya serius. Dia mendekatkan kursi rodanya. Semuanya menatap Naya serius, membuka telinganya lebar-lebar, dan otaknya harus siap bekerja cepat. Jadi kita harus... Singkat cerita, jam 2 pagi laki-laki itu terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk yang terus mengganggunya lagi-lagi datang. Dia berjalan keluar kamar untuk meminum air putih di dapur. Karena masih ngantuk, dia menuangkan air itu sampai penuh dan tumpah. Dia baru sadar ketika tumpahan air itu mengenai kakinya yang tidak beralaskan sandal. Si bego, cicitnya sambil mengelap air itu menggunakan kain di dekatnya. Dia duduk di kursi makan dan menegak airnya hingga habis setengah. Gue takut banget kehilangan lo, Nay. Gumamnya sambil menutup wajahnya menggunakan kedua telapak tangannya. Gue capek banget nunggu lo. Sekarang gue udah punya pengganti yang lebih baik, dan gue minta lo pergi dari hidup gue. Kalimat di mimpinya itu terus berputar di otaknya. Di mimpi itu Nanya mengucapkan dengan lantang, dan di sampingnya terdapat laki-laki yang Gatra tidak tahu karena tidak jelas wajahnya. Kalau itu cuma mimpi, kenapa datang terus? Gatra menjambak rambutnya kuat. Gatra memainkan ponselnya untuk mencari nomor Naya
Ia ingin menghubungi gadis itu karena mendengar suaranya membuat dirinya sedikit tenang. Sudah 3 kali ia mencoba menghubungi, namun tidak ada tanda-tanda orang di seberang sana untuk mengangkat panggilannya. Jika di sini jam 2 pagi, maka di sana pasti sudah sore atau menjelang malam. Gatra membanting ponselnya di meja. Pikirannya semakin kacau, tetapi dia harus positif. Mungkin Naya sedang sibuk. "Lo kemana?" lirihnya. Lalu Gatra kembali ke kamarnya untuk tidur lagi dan berharap tidak memimpikan kejadian itu lagi. Besok ia akan pergi membeli pulsa karena panggilan luar negeri membuat pulsanya tersorot banyak. Di sisi lain, gadis itu menyelipkan anak rambutnya ke belakang telinga. Dia tersenyum malu-malu melihat laki-laki manis dengan lesung pipi memperhatikan dirinya tanpa berkedip. "Cantik," kata yang lolos dari cowok itu semakin membuat rona di pipinya sangat ketara. "Dari tadi kamu ngeliatin aku mulu ih, malu tahu," ujarnya membuat cowok itu terkekeh. "Kok malu? Kan kamu emang cantik," ujar cowok itu sambil mengangkat dagu gadis di depannya. "Kamu tumben ngajak aku ke kafe?" tanya gadis itu. "Padahal kan udah punya pacar," lanjutnya. "Pacar aku ngebosenin, gak kayak kamu, selalu buat aku seneng." Cowok itu terus menatap gadis di depannya dengan seksama. Dasar Wildan, rajanya gombal, kekoh gadis itu. Wildan hanya geleng-geleng dengan ucapan gadis manis di depannya. "Makasih ya udah tampil cantik, gak cupu kayak di sekolah." "Kenapa sih, Ci? Kamu nutupin kecantikan kamu?" Wildan menopang dagu. "Gak usah aku jawab, pasti kamu udah tahu kan?" balas dia sambil menyesap jus alpukat miliknya. Wildan hanya mengangguk mengerti. Dia tidak menyangka gadis yang dulu angkuh dan temperamen ini berubah menjadi gadis imut menggemaskan. "Dengar-dengar Gatra pindah ke Bulgaria ya?" tanya Cia menatap Wildan. "Kamu masih suka sama dia?" Bukannya menjawab, Wildan malah bertanya balik. "Enggak kok." Cia tersenyum simpul. "Bagus deh, karena aku udah mulai suka sama kamu." Wildan mengungkapkannya dengan sangat fasih, membuat Cia geleng-geleng kepala. "Kok tumben gak sama yang lain?" tanya Cia. Wildan menyeruput kopinya sebelum menjawab. "Malas, mereka main ke rumah Naya terus." Mendengar nama Naya membuat raut wajah Cia berubah, dan Wildan mengetahui itu. "Kamu harus hati-hati deh sama Dena, Naya, sama Clara. Kayaknya dia punya niat jahat sama kamu tahu. Dan aku bakal terus lindungin kamu," tutur Wildan sambil mengusap rambut Cia. Cia tersenyum sekaligus senang merasa Wildan berpihak kepadanya. Jam menunjukkan pukul 20:15, namun kedua sejoli itu tidak berniat untuk pulang. "Kamu gak apa-apa kan jam segini belum pulang?" tanya Wildan lembut. "Gak apa-apa kok." Cia tersenyum sambil memasukkan kentang goreng ke mulutnya. Wildan memainkan ponselnya untuk membuka aplikasi Instagram miliknya. Tangannya mencoba menggapai cangkir kopinya yang tinggal setengah itu. Namun karena matanya telah terfokus pada ponselnya, kopi itu tumpah dan mengenai punggung tangan Cia. Aduh. Cia mengibas-ngibaskan tangannya yang terkena kopi Wildan yang memang masih panas itu. Wildan yang panik langsung menggapai tangan gadis itu dan meniupnya. "Panas ya? Aduh, maaf ya, aku gak sengaja." Wildan membuka sweater panjangnya yang menutupi tangan Cia dan melihat plester kecil tertempel di sana. Dia membuka plester itu dan melihat luka di sana yang memerah akibat ketumpahan kopi panas tadi.
"Perih?" tanya Wildan, dan hanya diangguki Cia yang masih meringis. Wildan langsung memanggil pelayan dan menyuruhnya untuk membawakan es batu. Cowok itu langsung meletakkan es batu di atas luka Cia yang terkena tumpahan kopinya. "Luka aku belum betul-betul kering dan rintih Cia merasa bertambah perih. Wildan kalut, ternyata aksinya menjadi superhero salah. "Aku gak bawa P3K lagi di mobil," ujar Cia, membuat Wildan meniup lukanya. "Di mobil aku ada kok, ayo ke sana." Wildan langsung membawa Cia ke mobilnya. Cia duduk di sebelah kiri pengemudi, sedangkan Wildan duduk di kursi pengemudi. Namun ketika Cia merasakan ada yang ngejanggal, dia segera menengok ke belakang dan terkejut melihat gerombolan teman-temannya Wildan ada di sana. Terdapat Naya, Clara, dan Dena pula. Cia melirik ke arah Wildan dan mendapati cowok itu tersenyum meringis kepadanya. Cia bergegas keluar dari mobil, namun Wildan lebih sigap mengunci semua pintunya. "Kenapa? Takut?" sinis Dena yang duduk tepat di belakang Cia. Di tengah ada Naya dan di belakang Wildan ada Clara, serta Iqbal dan Juna di kursi paling belakang. Enggak kakak, ada kalian juga ternyata," jawab Cia gugup. "Enggak usah gugup gitu kali Neng," kekeh Wildan membuat Cia keringetan. Ada apa ya?" tanya Cia. Dia mengelap keringat di pelipisnya. "Masih pura-pura lagi lu," sentak Juna membuat Cia terkejut sedikit. Naya hanya diam saja sambil memandang Cia dalam yang memang sedang menghadap ke belakang. Biar teman-temannya dulu yang berbicara, tunggu waktu bermainnya. "Nih mobil mesinnya nyala, terus pakai AC lagi. Lo kenapa keringetan kayak gitu dah?" sindir Iqbal yang dibalas kekahan Wildan. Aku ini pakai sweater panas." Cia menunjukkan sweater yang dipakainya. Dena berdecih. Dia muak dengan penuturan gadis itu. Sedangkan Clara yang masih tidak nyambung dengan obrolan mereka memilih tidur dengan memeluk Naya dari samping. Cia semakin ketakutan kala mobil Wildan melaju meninggalkan area kafe. "Kita mau kemana?" tanyanya pada Wildan. Namun laki-laki itu hanya diam saja tak menanggapi. Cia menengok ke belakang dan mendapati mereka tersenyum sinis kepadanya. "Kalian jangan macam-macam ya, aku telepon papi sekarang nih," ancam Cia. Dia merogoh tasnya untuk mengambil ponselnya. Baru saja membuka lock screen-nya, ponselnya sudah berpindah tangan. Naya merebut ponsel gadis itu dan membantingnya, tak lupa menginjaknya sampai remuk tidak tersisa. Cia menganga melihatnya. Dia semakin ketakutan ketika mobilnya berhenti di jalan yang cukup sepi dan gelap. Tidak ada kendaraan yang lalu lalang di hadapannya, hanya suara jangkrik yang menyapa pendengarannya. "Sekarang lo jujur saja sama gue. Lo kan yang nyulik gue?" Naya menyingkirkan tangan Clara yang memeluknya dan memajukan duduknya agar lebih dekat dengan Cia. Maksud kakak apa?" Cia melihat Naya kebingungan. "Jun." Tangan Naya menengadah ke belakang. Dengan sigap Juna memberikan ponselnya. Lalu Naya menekan tombol play video itu. Semuanya diam tak bersuara. Cia terkejut melihat video di ponsel milik Juna. Di sana nampak dirinya sedang mengikuti Naya dari belakang setelah cewek itu membeli es krim. Tak lama Cia menelpon seseorang dan dengan waktu yang cepat mobil berhenti di sampingnya. Keluarlah dua orang bertubuh besar dan Cia menunjuk Naya. Setelah itu dia mengumpat di semak-semak. Setelah salah satu orang bertubuh besar itu membekap Naya sampai pingsan dan dimasukkan ke dalam mobil,
Cia bertos ria dengan orang bertubuh besar itu, lalu ikut masuk ke dalam mobil. "Jangan lo kira sekolah kita itu gak punya CCTV ya," bentak Wildan sambil menunjuk-nunjuk video yang telah berhenti. "Jadi lo yang nyulik gue?" tanya Naya penuh penekanan. Cia geleng-geleng kepala dengan raut wajah ketakutan. Bukan aku kak. Percaya sama aku kak. Kita kan selalu akrab." Cia menggapai tangan Naya, namun disentak kasar gadis itu. Lo mau ngaku apa gue turunin di sini?" Dena mengancam kuat rahang Cia karena sudah tak sabar. Naya menarik tangan Dena dan mengangguk. "Biar gue dulu," ucap Naya tersenyum. Dena hanya mengangguk. Kesempatan ini tidak disia-siakan begitu saja oleh Iqbal. Dia menyalakan kameranya dan diam-diam merekam kejadian ini untuk bukti. Cia menengok ke sekelilingnya, sangat gelap. Ditambah lagi dengan pepohonan besar itu. Bagaimana jika dirinya benar-benar diturunkan di sini dan ditinggal oleh mereka? Bisa-bisa dirinya akan menjadi santapan binatang buas. Cia meneguk ludahnya sendiri dengan susah payah. Dia memandang satu persatu wajah mereka dengan tatapan memelas. Krek! Pintu terbuka dan Cia langsung berlari keluar. Ketika Wildan lengah, Cia segera menekan tombol buka kunci pintu di sisi kanan Wildan. Mereka yang terkejut lantas langsung turun dan mengejar gadis itu dengan segala upaya. Juna dengan sigap menggendong Naya di punggungnya. Naya yang melihat banyak arwah berwujudan menyeramkan di sana bergidik ngeri. "Berhenti lo!" teriak Iqbal. Dia berhasil mencengkram bahu Cia dari belakang. Namun dengan sigap Cia menendang tepat pada perut Iqbal. Cowok itu langsung mendapat serangan mendadak lantas tersungkur. Blok! Sepatu Dena mendarat tepat pada kepala Cia. Dena tersenyum dan Wildan segera berlari menarik tangan Cia, lalu menguncinya ke belakang. "Sip!" Naya yang melihat itu langsung menyuruh Juna berlari lebih cepat. Iqbal yang duduk di pinggiran ditemani Clara. Gadis itu mendengar keributan jadi terbangun dari tidurnya. "Oke cukup, gue ngaku salah. Gue yang udah nyulik Naya. Gue yang udah ancam dia. Wajar dong, gue gak mau gatra sama cewek lain," teriak Cia lantang dengan air mata bercucuran. "Kenapa?" Naya bertanya dengan menatap lekat Cia. Dia berdiri dengan Juna menopang di sisi kanan dan Dena di sisi kiri. "Karena gue udah terlalu cinta sama dia." Cia geleng-geleng kepala dan tertawa sangat keras, membuat mereka mengernyit. "Gue gak mau kehilangan Gatra. Gak mau. Kalau gue gak bisa ngedapetin dia, orang lain juga gak boleh ngemilikin dia," ketusnya pada Naya. "Dasar cewek murahan." "Berani-beraninya lo deketin cowok gue." Cia terus menangis dan tertawa membuat mereka bingung. "Lo harus minta maaf sama Naya. Beruntung lo gak kita laporin ke polisi karena kasus percobaan pembunuhan," tekan Wildan pada Cia. Cia yang mendengarkannya lantas menatap pada Naya dengan muka memelas dan terus bergumam maaf. Naya hanya mendecih. "Gatra gue mana?" teriak Cia dengan berontak. Keesokan harinya, gadis itu turun dari mobil dengan susah payah. Laki-laki jangkung berusaha menegakkan tubuh gadis itu dan memberikan 2 tongkat padanya. Ribet, gerutunya. "Yakin lo gak mau gue anterin sampai kelas?" tanya Arga sambil menyampirkan rambut Naya ke belakang. "Gak usah," ketus Naya. "Gue malu kali jalan sama lo," lanjutnya membuat Arga melongo. Arga hanya mengelus dadanya. Adiknya itu jarang bicara, namun sekalinya bicara membuat hatinya terasa berdenyut sakit.
Naya berjalan meninggalkan Arga dengan 2 tongkat yang membantu dirinya berjalan. Setelah 1 minggu lebih ia hanya berdiam diri di rumah. Kini ia kembali menjalankan aktivitasnya di sekolah. Naya menghembuskan nafasnya kesal melihat tangga di depannya. Kelasnya ada di atas dan dia harus menaiki tangga sialan ini. Dengan hati-hati ia melangkah. Namun hampir saja tongkatnya terpeleset, membuat Naya berdebar tak karuan. "Biar saya bantu." Seseorang menghampirinya. Naya menengok dan memutar bola matanya malas melihat cowok bermuka datar itu. "Nggak usah pak, saya bisa sendiri," ucap Naya mencoba sopan. Sebentar lagi jam pelajaran bunyi. Kekeh Vansa yang sangat ingin membantu Naya. "Saya bilang nggak usah kan pak?" Naya berucap dengan menggertakkan giginya. Naya terkejut melihat laki-laki itu berjongkok di hadapannya. Sedang apa pak gurunya itu? Bertelur? Oke, kita lanjut. Naya semakin kesal ketika mendengar bel berbunyi. "Gue udah baik loh," ujar Vansa. Tanpa pilih lainnya, Naya pun mengalungkan tangannya di leher Vansa. Naya memegang kedua tongkatnya dan dengan hati-hati Vansa menaiki satu persatu anak tangga. Banyak yang memandang mereka heran dan Naya sangat membenci dirinya menjadi pusat perhatian. Dia sangat kesal pada teman-temannya karena tak membantu dirinya. "Jalannya cepet dong pak," gerutu Naya yang tak tahan dengan tatapan tajam dari beberapa siswi. "Kalau gue jalan yang cepat, lo jatuh lagi mau?" Naya yang mendengarkannya hanya mencibir pelan. Modus. Mereka pun sampai di kelas Naya yang memang sudah ramai. Untung saja guru belum datang. Clara yang melihat Naya digendong oleh guru idamannya hanya menganga lebar. Lalu Vansa meletakkan Naya di kursinya dan gadis itu meletakkan tongkatnya di bawah. Naya semakin kesal melihat Vansa tak juga keluar dari kelasnya. "Lo gak mau ngucapin makasih gitu sama gue?" Sindir Vansa membuat Naya menganga. Gurunya ini sangat ingin diberi ucapan ternyata. "Makasih," ujar Naya singkat. "Dasar murid laknat," ujar Vansa pelan, kemudian berlalu begitu saja. Naya yang masih bisa mendengar cibiran itu ingin sekali rasanya ia menggaruk muka sok gantengnya Vansa. "Naya, keren banget sih digendong Pak Vansa," sorak Clara heboh. Kemudian seisi kelas bertepuk tangan riuh. Naya hanya geleng-geleng kepala dan merutuki dirinya yang mau digendong oleh guru menyebalkan itu. Sialan. Untuk cerita kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita-cerita kami. Sebelum saya pamit, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Saya Mas Erlan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.